Oke, bismillahirrahmanirrahim. Adapun pembahasan kita di pertemuan ke-6 ini adalah mengenai penyelenggaraan jenazah. Ada 4 kewajiban seorang muslim terhadap muslim yang meninggal dunia. Yang pertama adalah memandikan, yang kedua adalah mengafani, yang ketiga adalah menyolatkan, dan yang keempat adalah menguburkan. Oke, yang pertama adalah memandikan. Memandikan ini hukumnya fardu kifayah, kecuali mayat itu mati dalam keadaan syahid berjuang di jalan Allah, tidak perlu dimandikan. Oke, yang pertama, adapun tata cara memandikan seorang mayit itu yang pertama adalah kita harus menyiapkan kafan terlebih dahulu. Jadi ketika si mayit tadi telah selesai dimandikan, langsung dikafani supaya tidak menunggu, maka dipersiapkan terlebih dahulu. Yang kedua adalah laki-laki memandikan mayit laki-laki dan perempuan memandikan mayit perempuan. Hal ini bertujuan agar tidak memperlihatkan aurat atau auratnya si mayit tadi kepada orang lain. Dan yang ketiga adalah menyiapkan 3 air. Nah, ini yang paling penting dalam memandikan mayit, yaitu adanya 3 air. Yang pertama adalah air biasa, yang kedua adalah air sabun atau air daun bidara kalau ada air bidara, dan yang ketiga adalah air yang dicampur dengan kapur barus yang telah dihaluskan. Selanjutnya kalau sudah disiapkan tadi, lalu mayat tadi diletakkan di atas keranda yang berada di posisi lebih tinggi. Kalau misalkan tidak ada keranda, masih bisa pakai batang pisang dan posisinya adalah menghadap kiblat. Kemudian siapkan juga kain caradu. Jadi kain caradu ini apa sih fungsinya? Kain caradu ini adalah kain yang membalut tangan orang yang membersihkan dubur si mayit. Jadi sebelum dimandikan, si mayit tadi diistinjai terlebih dahulu supaya tidak ada kotoran yang masih melekat di dalam tubuh si mayit. Jadi kain caradu tadi digunakan untuk membersihkan bagian dubur si mayit dan kubul si mayit dengan menggunakan tangan kiri. Adapun niat untuk mengistinjai mayit tadi adalah bismillahirrahmanirrahim, nawaitul istinjai lihazal mayiti fardhan lillahi ta'ala. Sengaja aku mengistinjakan mayit ini fardu karena Allah Ta'ala. Setelah diistinjakan, lepaskan semua pakaian yang ada dalam mayit dan ganti dengan sarung biasa di sekujur tubuhnya. Sesekali hendaklah mayit didudukkan sedikit sambil diurut, ditekan perutnya. Nah, ini tujuannya adalah untuk mengeluarkan kotoran yang masih tersisa di dalam perut si mayit. Takutnya nanti ketika sudah dikafani akan keluar lagi kotorannya. Jadi dibersihkan dan ditekan-tekan terlebih dahulu. Setelah itu gosok tubuh mayit dengan air sabun sampai bersih hingga tidak ada lagi daki, getah. Nah, getah ini harus dibersihkan. Daki atau seperti peralatan si mayit ketika masih hidup, entah itu anting, cincin, itu harus dilepas terlebih dahulu. Karena hal tersebut akan menghalangi air untuk masuk ke dalam kulit. Oke, selanjutnya adalah niat memandikan. Setelah tadi dibersihkan tubuhnya, lalu niat memandikannya. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul ghusla lihazal mayyiti listibahatis salati alaihi fardhan lillahi ta'ala. Yang artinya sengaja aku memandikan mayat ini karena Allah Ta'ala. Lalu disiramkan ke seluruh tubuh si mayit tadi menggunakan air sabun atau air daun bidara. Lalu dilanjutkan dengan air biasa dan air kapur barus. Bila mayit sudah bersih, siram masing-masing 3 kali di bagian atas dari si mayit tadi. Yang pertama dari bagian atasnya, ghufranaka ya Allah wa ilaikal masir. Dan yang bagian kanan dibaca lagi, ghufranaka ya Rahman wa ilaikal masir. Dan di bagian kirinya lagi, ghufranaka ya Rahim wa ilaikal masir. Terakhir, mayit diwudukan. Sebelum memandikan mayit sudah diwudukan dengan niat. Oke, sebelum dengan niatnya nawaitul wudu'a lihadzal mayyiti sunnatalillahi ta'ala. Sengaja aku mewudukan mayit ini sunnah karena Allah Ta'ala. Kemudian membaca doa setelah selesai, Allahumma ja'alni wa iyyahu minat tawwabin
La ilaha illallah wahdahu la syarikalah al mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kemudian periksa sekali lagi kubul dan dubur si mayit dengan kain caradu bersih. Kain caradu jangan yang kotor tadi, kain caradu yang bersih, karena dikhawatirkan masih ada najis yang bersisa di kubul maupun dubur si mayit. Setelah itu, apabila setelah selesai semuanya, sunnah ditulis dengan jari telunjuk. Jari telunjuk ini di dahi si mayit, yaitu Bismillahirrahmanirrahim, La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Oke, telah selesai prosesi dalam memandikan mayit, kita lanjut lagi kepada pembahasan mengafani mayit. Oke, setelah selesai dimandikan, kafan itu harus sudah disiapkan terlebih dahulu supaya mayit tidak menunggu, kasihan mayitnya. Jadi siapkan dulu kafannya sebelum memandikan. Oke, untuk mengafani mayit laki-laki dibutuhkan 3 lapis kain. Jadi kain kafan itu berwarna putih. 3 lapis, sedangkan untuk perempuan itu ada 5 lapis. Ketika memotong kain ada doa yang disunahkan untuk dibaca, yaitu bacaannya adalah Bismillahirrahmanirrahim, Allahumma ja'al libasahu, jika perempuan libasaha, ya karimu wa adkhilhu ya Allah al-jannatu birahmatika ya arhamar rahimin, dengan harapan semoga si mayit tadi masuk ke dalam surganya Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Kemudian yang kedua adalah setiap lapisan dari kain kafan tadi dibubuhi dengan cendana dan minyak wangi. Nah, dibubuhi cendana dan minyak wangi. Kemudian yang ketiga adalah siapkan 3 atau 5 tali pengikat. Jadi talinya ini masih dari tali kain kafan tadi, tidak boleh tali lain, misalkan tali rapia atau tali lain, itu tidak boleh. Kemudian siapkan di kafan, masukkan ke dalam keranda di mana dia akan disalatkan. Selesai di kafan. Jadi di kafan, setelah selesai dikafani, lalu mayit itu posisi mayit melintang. Jika laki-laki, kepalanya di sebelah kiri imam. Ini untuk persiapan menyolatkan. Jika perempuan, maka kepalanya di sebelah kanan imam. Jadi ketika menyolatkan, kita lanjut lagi kepada pembahasan menyolatkan. Ketika menyolatkan mayat, salat jenazah ini terlebih dahulu berwudu ya. Namun salat jenazah ini tidak ada sujudnya, jadi cuma takbir sebanyak 4 kali. Adapun lafaz dari niatnya adalah untuk mayit laki-laki berbeda dengan mayit perempuan. Untuk mayit laki-laki bunyinya Bismillahirrahmanirrahim, usolli fardal kifayati ala hazal mayyiti arba'ata takbiratin imaman lillahi ta'ala, ketika menjadi imam. Tapi ketika menjadi makmum, maka lafaznya dirubah menjadi makmuman lillahi ta'ala. Kemudian untuk mayit perempuan niatnya adalah usolli fardal kifayati ala hazal mayyitati bertambah tak marbutah arba'a takbiratin imaman lillahi ta'ala. Bukan imaman, makmuman lillahi ta'ala. Jadi untuk mayit perempuan itu mayyitati tetap sama 4 rakaat, yang artinya aku sembahyang fardu kifayah atas mayit ini 4 kali takbir mengikut imam karena Allah Ta'ala. Setelah itu maka karena ada 4 takbir, jadi takbir yang pertama membaca surah Al-Fatihah sebagaimana biasa. Yang kedua adalah membaca sholawat atas Nabi, minimal atau paling sedikit itu Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Kemudian pada takbir ketiga membaca doa. Doanya itu adalah Allahumma ghfirlahu, untuk mayit perempuan Allahumma ghfirlaha. Kemudian dilanjutkan setelahnya Allahumma ghfirlahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Kemudian pada takbir keempat yaitu membaca doa lagi, Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu waghfir lana walahu. Kemudian salam sebagaimana biasa. Jadi pada saat sholat mayit ini, salat kifayah ini tidak ada sujud, hanya takbir 4 kali. Kemudian berdoa.
Setelah itu adalah kewajiban yang keempat atau yang terakhir, yaitu menguburkan mayat. Yang pertama dalam prosesi penguburan ini adalah menyiapkan kuburan terlebih dahulu. Jadi kuburan tadi telah digali. Apabila di daerah air atau rawa-rawa, maka diperlukan adanya tabala. Sebagaimana di Kalimantan Selatan ini daerah rawa, jadi diperlukan tabala. Untuk daerah yang dataran tinggi atau daerah kering itu tidak harus pakai tabala. Kemudian untuk yang kedua adalah posisi mayit di liang lahat menghadap kiblat dengan posisi miring ke kanan. Jadi mayit laki-laki maupun perempuan posisinya sama, miring ke kanan dan menghadap ke kiblat. Kemudian yang terakhir adalah menimbun kubur dengan tanah sambil berdoa. Doanya adalah minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Dan yang terakhir, paling akhir adalah talqin atau berdoa di atas kubur sebagaimana doa yang telah disebutkan sebelumnya. Oke, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.